Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Kami akan menyampaikan informasi yang sebenarnya sudah lama menjadi kontroversi, menjadi harapan para guru atau yang non-guru yang sudah lama mengabdi kepada pemerintah, kepada negara, yang kemudian tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN, tetapi diberi kesempatan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK, P3K. Tetapi setelah mereka ikut tes dan dinyatakan lolos, ternyata hampir 2 tahun SK kepastian mereka bisa diterima sebagai ASN dalam status P3K belum juga diterima. Duka panjang peserta lolos PPPK, hampir 2 tahun belum mendapatkan SK. Kabut duka masih terus membayangi para pengabdi negara dan pemerintah sebagai tenaga honorer di berbagai instansi, terutama para guru yang puluhan tahun nasibnya terlunta-lunta. Setelah tenaga dan pikirannya dimanfaatkan oleh negara dan pemerintah, ternyata harapan mereka untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil bertepuk sebelah tangan. Dengan berbagai argumentasi, pemerintah menolak mengabulkan mimpi mereka untuk jadi pegawai negeri. Karena keinginan menjadi pegawai negeri kandas, akhirnya sebagian besar menerima pilihan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Fasilitas dan penghasilan dijanjikan sama seperti aparat sipil negara atau ASN, walaupun tidak akan mendapatkan pensiun. Pada bulan Februari 2019 diselenggarakan ujian seleksi. Puluhan ribu dinyatakan lolos, namun duka masih terus berkepanjangan. Sampai saat ini nasib masih terkatung-katung. Surat keputusan pengangkatan tidak kunjung turun. Segala keluhan, protes, audiensi, sampai demonstrasi sudah dilakukan. Memang akhirnya setelah menunggu lebih dari 1,5 tahun, pemerintah menerbitkan peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tanggal 29 September 2020. Walaupun jaraknya cukup lama antara mereka dinyatakan
diterima sebagai P3K dan pemerintah mengatur mengenai hak-hak mereka ini, tetapi paling tidak ini akan menjadi kabar baik atau hiburan bagi para guru yang pada Februari 2019 lalu sudah dinyatakan lolos sebagai tenaga P3K. Sejumlah 34.954 guru dinyatakan lolos seleksi P3K pada 2019 yang lalu. Tinggal menunggu kapan peraturan presiden tersebut bisa direalisasi. Mereka masih harus menunggu dengan harap-harap cemas, karena pengalaman selama ini sudah harus menunggu selama bertahun-tahun. Iya, ini mestinya antara user dengan produser itu satu ya, jadi saling memahami gitu. Link and match gitulah kira-kira. Jadi usernya kan Kemendikbud. Coba Menteri Pendidikan ketika dituntut mesti sama dengan guru. Jadi saya kepengen status Anda juga jelas, supaya saya juga bisa menekan gitu kan. Artinya supaya bisa menekan kualitas, saya guru supaya ini, supaya itu, dan sebagainya. Dan mereka nggak bisa menekan. Kenapa? Karena statusnya nggak jelas. Nah, status yang menentukan itu pemerintah. Nah, pemerintah itu ternyata bukan Kemendikbud, Kemenpan RB. Apa susahnya kemudian mereka, ya kan kata kuncinya ya mungkin di Kementerian Kemenko, Kementerian koordinator, atau ya presiden, tergantung presiden. Kalau presidennya sangat memperhatikan, saya kira selesai. Berikut adalah sederetan kisah para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut menjalani hari-hari pengabdiannya dengan penuh penantian dan penuh harapan. Tutik Mahendra Dewi, SPD, yang mengabdi sebagai guru di Sekolah Menengah Kejuruan SMK 1 Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah adalah salah satu contohnya. Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan UNS 11 Maret Surakarta ini dengan program studi biologi telah lebih dari 16 tahun mengabdikan dirinya, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, setidaknya para siswa di Sekolah Menengah Kejuruan tersebut. Namun sebenarnya ia tergolong beruntung bisa lolos penyaringan P3K, karena masih ada kira-kira 30-an guru non-ASN yang mengabdi di sekolah tersebut. Hanya sayangnya kelanjutan pengangkatan yang seharusnya bisa dinikmati oleh Tutik Mahendra sampai kini belum jelas. Dan bahkan Dinas Pendidikan pun tidak pernah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Pengalaman Supardi SPD hampir sama. Ia sudah mengabdi di sekolah dasar SD Ketringan 1, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, sekitar 17 tahun. Lulusan Sekolah Pendidikan Guru atau SPG tahun 1989 ini, yang kemudian melanjutkan studinya di Universitas Terbuka dan lulus tahun 2014, kini usianya sudah 51 tahun. Sehingga jika nanti bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, tinggal tersisa 9 tahun lagi untuk menikmati hasil perjuangannya yang panjang. Penghasilannya pasti jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Terakhir, ia mendapatkan per bulan 1.180.000 yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan
dan belanja daerah atau APBD kabupaten. Supardi saat ini bersama dengan 361 honorer dari Kabupaten Blora. 277 diantaranya guru yang sudah lolos seleksi untuk menjadi P3K pada Februari 2019. Namun sampai sekarang juga sama, belum ada kepastian kapan akan mendapatkan SK. Padahal seandainya yang P3K ini beres, masih menunggu 817 non-ASN di Blora yang harus diselesaikan pemerintah. Sebanyak 434 diantaranya adalah guru tidak tetap. Selebihnya pegawai tidak tetap di beberapa instansi. Pengalaman pengabdian yang lebih panjang terjadi pada Fajar Hendaryanto yang mengajar di SMA Negeri 3 Brebes. Ia menjadi guru tidak tetap atau GTT mulai 1 Desember 1997. Alumni program studi pendidikan kewarganegaraan dari Universitas Pancasakti Tegal tahun 1995 ini berada di sekolah yang masih menyisakan 14 non-ASN yang belum berkesempatan lolos P3K seperti Fajar Hendaryanto. Karena itu ia mengharapkan pemberkasannya sebagai karyawan P3K segera bisa diproses karena ia merasa usia terus mengejar. Peserta lolos P3K yang juga terus gelisah adalah Edi Purwanto, SPDI, Sarjana Pendidikan Agama Islam, yang saat ini usianya sudah lebih dari 54 tahun. Dia sudah mengabdi mengajar pendidikan agama Islam di SMA 2 Sukoharjo sekitar 22 tahun. Kalaupun akhirnya ia diresmikan sebagai P3K, waktu menikmatinya tinggal sekitar 5 tahun. Namun bagi alumnus IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru ini, 5 tahun itu pun akan tetap bermakna. Bukan saja dari penghasilan yang meningkat dari angka sekitar 2 juta yang diterimanya sekarang. Sekaligus ini juga merupakan pengakuan pemerintah terhadap pengabdiannya selama ini. Selain itu juga ia masih berharap bisa menambah penghasilannya jika lolos sertifikasi. Masih ada puluhan ribu peserta yang lolos P3K yang sekarang juga menunggu agar realisasi pengangkatan, surat pengangkatan, dan penerimaan gaji sudah bisa segera dilaksanakan.